Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valen Nur Azhara, NPM 0090. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fonologi. Fonologi adalah unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bunyi bahasa atau fon merupakan terjemahan dari bahasa Inggris bunyi. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Yang kedua ada bunyi yang dihasilkan. Pada umumnya manusia berkomunikasi bahasa dengan cara menulis atau berbicara. Jika komunikasi itu dilakukan dengan tulisan, maka tidak ada alat ucap yang di dalamnya. Sebaliknya, jika komunikasi tersebut dilakukan secara lisan, maka alat ucap memegang peranan yang sangat penting. Yang ketiga ada vokal dan konsonan. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa melalui proses hambatan. Jenis vokal bahasa Indonesia ditentukan berdasarkan maju mundur lidah pada saat pengucapan. Sedangkan konsonan adalah bunyi bahasa selain bunyi vokal yang akan dihasilkan melalui proses hambatan dengan memadukan artikulator aktif dan artikulator pasif. Yang keempat ada diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapan dalam tulisan. Diftong juga dapat dilambangkan dengan huruf vokal yang tidak dapat dipisahkan. Contoh vokal I pada kata sungai. Deretan huruf vokal itu melambangkan bunyi diftong I yang merupakan inti suku pada kata ngai. Yang kelima ada gugus konsonan. Gugus konsonan merupakan deretan konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Contohnya seperti bunyi PR pada kata praktik adalah contoh dari gugus konsonan. Demikian pula dengan kata PL pada plastik. Selanjutnya ada TR pada kata sastra, STR pada kata struktur. Pemisahan bunyi pada kata itu adalah praktik, sastra, dan struktur. Yang keenam ada fonem dan grofem. Fonem merujuk pada bunyi bahasa, sedangkan grofem merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai pelambang fonem dalam sistem ejaan. Yang ketujuh ada suku kata. Suku kata merupakan bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan pada umumnya terdiri atas beberapa fonem. Contohnya seperti kata datang diucapkan dengan dua hembusan nafas, yaitu satu da dan satunya lagi tang. Ada juga kata pergi, ada per dan gi. Selanjutnya ada 8 fonetik. Fonetik yaitu proses pengucapan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tanpa mengkaji perubahan dan tidak membedakan makna. Fonetik dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada fonetik akustik yang membahas bunyi bahasa berdasarkan frekuensi getarannya. Yang kedua ada fonetik artikulatoris yang menyelidiki bunyi bahasa berdasarkan alat ucap dalam artikulasi dan mempelajari bagaimana alat-alat ucap manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi. Yang ketiga ada auditoris yang menyelidiki bunyi berdasarkan pendengaran sebagai potensi bahasa dan mendeskripsikan cara mekanisme pendengaran menerima bunyi bahasa. Yang kesembilan ada fonemik, yaitu bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Fonemik mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi tersebut sebagai pembeda makna. Dikatakan fonem karena bunyi bahasa bersifat fungsional, maka kehadiran bunyi tersebut membedakan makna. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.